Produk dari Banjarmasin, suara kreativitas, sahabat kreatif pagi semuanya yang udah stay tune di Morning Live Chat pagi ini. Dan kita udah sama teman-teman Unity. Hai, selamat pagi. Apa kabar guys? Lama banget ya kita nggak ngobrol setelah Sobet. Setelah Sobet. Padahal saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya di sini, tapi nggak apa-apa. Karena kalau lama mungkin rindunya numpuk, guys. Rindunya numpuk kreatif ya. Walaupun sebenarnya setelah Sobet ada 8 jadi 1 sih, tapi juga walaupun lagunya masuk di kita, tapi kita nggak ngobrol. Dan kali ini udah comeback dengan single ke-9. Woi, tepuk tangan lu. Sebenarnya hitungannya single ke-9 yang official dan single ke-11 digabung sama single original soundtrack ya. 11 lagu guys, udah 11 lagu. Nyangka gak sih? Ini udah 11 lagu tuh pencapaian yang kalian udah berapa tahun ya? 2,5 tahun? Nyampe gak 3 tahun? 2,5 tahun dengan 11 lagu. Dan menurut, kayaknya memang sampai saat ini boy group Indo yang generasi ini tuh cuman kalian yang udah nyampe di satu album dan juga 11 lagu. Nggak terlalu mikirin ke sananya ya, kita cuma mikir untuk selalu tetap konsisten juga dalam berkarya gitu, sebisa mungkin selama kita masih komitmen dengan visi kita, bareng-bareng kita terus ngulik gitu, terus workshop lagu segala macam produktif, karena ya kita juga pengen dikenal dengan karya-karya kita gitu. Betul guys. Dan intinya sih menyenangkan fans dan menyenangkan pendengar musik ya. Lebih tepatnya kayak gitu nggak sih? Oke, kita langsung aja cerita-cerita ke lagu baru. Sebenarnya lagu baru ini tuh dapat bocoran kalau misalkan udah di-record dari Sobet kemarin. Ini ada orangnya, pas banget. BTW kali ini cuma buat 7 ya? Loh, halo. Bicara. Oke deh, langsung lanjut. Tapi lagu ke-9 It's Alright. Udah di-record dari zaman Sobet. Kita cerita-cerita sedikit dulu, bridging dulu sebelum nanti lagunya kita puterin. Lagu ini berarti sebenarnya bener-bener barengan di-record sama Sobet atau setelah Sobet? Halo? Halo? Nge-lag. Halo? Guys? Wah, nge-lag nggak? Halo? Halo. Suaranya putus-putus, guys. Halo? Waduh, kita kasih lagu dulu kali ya sambil. Hari ini kalau sekarang gimana hari ini? Nge-lag banget, aku nggak dengar suara Jason patah-patah banget. Tetap sama ya? Udah lebih lumayan. Oke. Berarti kita lagi membantu. Udah lebih lumayan. Udah lumayan. Lanjut, maaf. Ini bener-bener bareng, aku ulang ya. Bener-bener barengan sama Sobet atau kayak ada rentang waktu dulu untuk proses lagu It's Alright ini. Kerjasama sama produser luar kan. Dan di situ tuh kita dikirimin beberapa demo lagu. Nah, di situ tuh ada dua lagu ini yang memang kita pilih akhirnya. Nah, habis itu kita putus lagi putus. Mungkin habis ini akan kembali. Itu mungkin suara lu kali. Terus beneran. Lanjut. Oke. Ya, halo. Lanjut. Ini akhirnya kita rombak lagi, kita workshoping lagi. Akhirnya jadilah terbentuk itu dua lagu itu. Tapi sebenarnya kita recordingnya tuh jaraknya tuh nggak terlalu jauh, kayak habis minggu setelah Sobet gitu baru kita record lagi gitu. Oh, oke. Jadi rentangnya nggak terlalu jauh. Oh, berarti sebenarnya kalian itu ditawarin lebih dari 2 lagu ini ya? Maksudnya ada beberapa pilihan lagu gitu selain Sobet dan It's Alright ini.
pilihan lagunya banyak banget nggak sih? Atau bedanya di genre-nya kah? Bener, Atau kayak genrenya. sebenarnya sama-sama Jadi aja, kayak cuman kalian lebih kita pilih yang maunya ini kayak gitu. gimana gitu. Karena sebenarnya kalau dari Jumbas gitu yang kolektif produser gitu, dia banyak banget memang song band itu banyak. Kita tinggal milih kita maunya yang kayak gimana gitu. Karena di situ juga ada yang slow, ada yang ballad. Jadi kita pilihnya kita pengen yang upbeat gitu sama yang sedikit apa ya santai medium kayak It's Alright ini gitu. Yes, betul banget. Cheerful tapi nggak terlalu too much gitu ya. Oke. Dan ini kan tapi bisa dibilang walaupun sama-sama cheerful sama Sobat gitu, tapi Sobat kan lebih aktif gitu dibandingkan ini lebih santai gitu. Dan ini banyak yang ngomongin juga kan, teman-teman unit kan pada nebak-nebak center siapa dan lain-lain. Ternyata di lagu ini tidak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada center, jadi emang berarti ditutup ya, center ditutup sama lagu Sobat kemarin dengan Fanly sebagai center. Dan ini ternyata pas rilis MV baru pada sadar kalau ternyata ini adalah penutup ya. Aku mikirnya juga ini adalah volume baru kalian gitu, ternyata ini malah penutup gitu ya. Bridging aja gitu ya. Oke. Apa bikin jembatan gitu ya. Oke. Bridging. Yes, benar banget. Oke, bridging untuk volume baru lah gitu lah. Oke. Tapi kenapa sih kan kalian memilih nih? Berarti kalian benar-benar dibebaskan untuk memilih lagu yang mana. Kita fokus ke It's Alright dulu, kan Sobat udah rilis gitu kan. Kenapa kalian selain karena tadi cheerful dan lain-lain gitu kan, kenapa akhirnya memilih ini? Kalian pas milih itu udah jadi full lirik kah atau masih musik aja kah? Pengen It's Alright itu apa ya, karena pertama kali kita denger tuh catchy banget gitu ya telinga. Terus kayak ini asik banget nih kalau misalnya dipakai buat di kayak di konser di akhir-akhir gitu buat sing along gitu. Terus juga kalau misalnya pas pertama kali nerima ya masih bahasa Inggris. Waktu itu masih bahasa Inggris Kak. Judulnya bukan It's Alright. Iya. Judulnya bukan It's Alright tapi. Iya. Dan kalau lirik semuanya yang sekarang ini Kak Patrick yang buat. Oh iya. Kalau nggak salah Kampung. Oh, emang judul yang pertama apa sebelumnya? Ya. Fun fact aja. Oh, ini yang waktu itu jauh juga ya, jauh juga ya. Iya kan? Tadinya konsep It's Alright ini maunya kita rilis buat Lebaran untuk pulang kampung gitu awalnya. Cuman karena melihat kondisi juga situasi dan kesiapan Oke. Oh ya udah kita setelah Lebaran aja dan konsepnya akhirnya dirubah gitu. Makanya jadi pasti secara general gitu. Iya, sebenarnya mau juga semua. Oh. Oke, berarti ini melalui revisi lagi dari Kapet gitu ya. Tapi kalau musik nggak jauh beda kan ya dari awal. Memang suka banget sama It's Alright ini karena musiknya beda sekali sama musik-musik Unity sebelumnya gitu kan. Jadi memberi warna baru, secara genre juga fresh. Boleh banget. Oke, kita dengerin dulu kali ya sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang It's Alright. Jadi buat sahabat kreatif, langsung aja ini dengan It's Alright. Enggak se-upbeat nih reaction live ya. Enggak se-upbeat Sobat, tapi enak kalau pagi-pagi gitu. Jadi kayak enggak terlalu bisa buat joget tapi banyak enjoy. Oke, bagus. Sing-along aja gitu. Keren guys, keren. Enggak yang harus terlalu mikirin harmonisasi ataupun pembagian part gitu. Jadi memang banyak part-part yang ya udah memang kadang nggak semuanya tuh harus bagi-bagi gitu. Kita bisa nyanyi bareng-bareng. Benar. Jadi lagu ini tuh bisa dibilang kayak yang untuk enjoy banget lah gitu, untuk santai banget lah gitu ya. Kita turun. Jadi kalian nggak usah nyanyi. Oke, kita masuk cerita-cerita lagi ya. Tadi kan udah dibilang kalau misalkan dipilih berdasarkan musiknya. Cerita dong spesifik musik ini sebenarnya genrenya lebih masuk kemana sih, temanya gitu, reference musiknya. Berdasarkan press release ya. Silakan langsung disodorin. Hip hop with a little touch of soul. Iya, kalau berdasarkan press release.
Cuman lengkap banget. Oke. sebenarnya banyak banget nih ada popnya masih kental banget juga gitu. Terus juga nggak ada rocknya sih bang sebenarnya. Apa ya? Ya pop. Terus secara apa ya? Secara melodi melodi piano tuh blues juga ada gitu. Jadi banyak banget sih. Dan juga karena memang ini kan kita kolaborasi juga dengan komposer profesional ya. Dan yang ngerjain juga nggak satu orang gitu. Jadi pasti banyak bentuk kolaborasinya gitu. Yes. Nyampur aduk lah. Oke. Tapi kalau bisa nggak sih dibilang kalau misalnya lagu ini tuh lebih ke kayak soulful, kayak agak-agak nge-R&B dikit gitu, kayak lebih santai juga gitu. Intinya sih lebih ke old school hip hop ya. Tadi sesuai press release kata Vicky. Biar keren ya, dan sesuai press release katanya Sobat Kreatif. Oke, jadi lagu itu. Tapi tadi kan katanya melalui revisian dari Kak Patrick, maksudnya kayak diubah lah gitu liriknya supaya lebih catchy lagi, lebih masuk lagi gitu. Kalian kan biasanya ciptain lagu juga. Kali ini kalian ikut terlibat juga nggak? Atau biasa diserahin aja ke Kak Patrick semuanya? Karena di saat itu tuh Kak Patrick lagi mood banget pengen bikin lagu. Bener. Jadi kita belum ngomong, dia udah jadi lagunya. Dan waktu itu tuh Kak Patrick lagi habis liburan kan, jadi otaknya masih fresh. Yes. Jadi Kapet ngajak liburan. Ini sih ceritanya tuh. Jadi kirimin masih mood ya, masih mood. Dibilang kan di grup, boys, nih cobain, gitu. Tiba-tiba jadi aja. Iya, tiba-tiba jadi. Iya. Oh, dia langsung kayak gitu, cobain gitu ya, langsung kayak dengerin gitu, langsung jadi. Nada dasarnya di mana? Emang kalau lagi gitu, langsung. Gimana? Oh, oke. Jadi karena Kapet lagi mood, jadi cepet banget, lebih cepat daripada biasanya selesainya gitu ya. Dan kalian langsung ACC ya, maksudnya pas langsung denger langsung secara konsep juga lucu, langsung bagus lirik. gitu. Kapet kan memang bikin lirik oke banget ya, jadi ya nggak perlu diraguin lah. Paling biasanya memang kalau yang ubah-ubah gitu biasanya ada di lirik rap kan, karena kalau rap kan memang sesuai dengan karakter rapper kita. Gitu. Oh ya. Tapi biasanya kan aku baru nggak juga sih, kan banyak tuh lagu Kapet ciptain dan selalu ada part rap. Biasanya sebelum nyampe ke Gilang atau ke Farhan atau ke rapper-rapper baru yang ada dalam Unity, biasanya itu Kapet juga udah masukin lirik rap gak sih? Atau emang pas bagian rapnya udah dikosongin, diserahin ke Farhan, Gilang atau yang lainnya? Beberapa lagu, tapi keseluruhan dari single sebelumnya sampai sekarang itu yang kerjaan dengan Kapet sih. Karena masih fresh banget kan. Tiba-tiba ada bisa untuk bikin karya yang keren kayak gini. Biasanya rapnya tuh udah ada, tapi nanti baru ketika mau rekaman atau ada workshop gitu baru didiskusin lagi biar karakternya lebih dapat sama rapper gitu. Yes. Benar. Disesuaikan lagi lah gitu, tapi sebenarnya masih tetap di Kapet juga gitu ya. Oke, Sobat Kreatif ya. Dan itulah terjadilah It's Alright ini, dan ternyata kejutan rapnya Sweetsen di Sobat berlanjut lagi di It's Alright ya. Apa? Sweetsen tuh ketagihan untuk menjadi rapper ya. Iya. Pokoknya udah kebanyakan. Dua. Iya. Jadi agak sedikit disuruh untuk rapper gitu ya. Tapi di sini tuh mungkin kayak lebih kuat lagi, sebenarnya sama sih di Sobat kedengeran juga. Tapi di sini kayak ternyata Sweetsen rap lagi gitu ya. Ini juga rencana Kapet. Listen. Nggak, boleh. Gimana tapi menurut guys, gimana Sweetsen rapnya gimana nih sekarang? Nilai dulu, boleh nggak? Lebih jauh lagi kayaknya ada ini, wah bagus gitu. Dilihat lebih jauh. Ya. Tapi Sweetsen menikmati nggak sebagai line baru gitu, rapper juga gitu, vokal juga gitu. Mendalami menjadi rapper, makanya menjadi saya Enjoy. Masih pagi. Temanya belum bisa.
pakai rap dong. Iya, saya enjoy. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahunya bukan rappernya ya. Ketawanya bukan rapper. Tapi sebenarnya senang sih, maksudnya apa namanya kan jadi warna baru juga gitu. Apa namanya apalagi di 2 single terakhir ini kan kayak waktu itu juga Ricky ada nge-rap juga. Jadi emang kita apa namanya sebisa mungkin tuh explore diri kita masing-masing gitu, dan Kapet tuh juga pengen kita kayak gitu. Oke. Oke, jadi mungkin aja ini nggak cuma di Sweet Sense aja ya, maksudnya di next lagu-lagu nanti mungkin yang lain juga bakal nyoba sesuatu hal yang baru juga gitu. Vicky mungkin, Aji, mungkin Bang San. Juga kan. Nah, ini yang seru nih, maksudnya menarik banget karena kita udah bisa lebih banyak explore, tidak terbatasi dengan center gitu. Apalagi makanya It's Alright ini awalnya kita rekaman tuh, terus akhirnya ada revisi, jadi kita rekaman 2 kali. Dan rentang waktunya lama ya, sebulan. Bulan. Jadi iya. Ada fun fact sedikit sih. Jadi waktu writing itu kan bagian rap itu kan apa tuh? Maksudnya di lirik yang pertama habis rap tuh aku. Tapi ternyata itu Kapet tuh mintanya maunya itu dulu sweet sound. Kayaknya bagus sweet sound ya, terus apa gitu. Terus bagianku itu yang bagiannya sweet sound tadinya. Cuman dari karakter suara kayak gitu, oh ya udah akhirnya gue di luar. Cocok. Jadi sebenarnya itu yang awal yang punyanya bilang itu seharusnya partnya Sweet Sense. Awalnya waktu demo. Oke. Jadi ada dia. Itu buat single Kapet ya gitu bilang. Iya. Oke. Jadi, tapi kalian tuh biasanya kalau aku nggak tahu aku pernah nanya ini atau enggak ya. Tapi biasanya kalau misalkan Kapet ciptain lagu itu, Kapet tuh udah beserta ini bagian siapa nggak sih, atau full lagu dulu baru nanti didiskusiin lagi gitu. Nih partnya siapa? Coba kamu ngambil gitu. Jadi cocokin sama vibes lagunya. Jadi tergantung siapa yang disuruh masuk studio duluan. Atau enggak saya yang lihat yang di dalam studio yang duluan siapa. Tergantung siapa yang ada di dalam studio. Tapi kadang ada beberapa situasi yang memang dia bikin lirik gitu sama bikin demo lagu gitu. Udah berasa, maksudnya ini part buat siapa gitu. Jadi kadang udah dia bikin terus misalnya Farhan cobain yang ini ya, Farhan yang ini cobain ini ya. Jadi dia udah ngebayangin siapa yang bakal nyanyiin gitu. Cuman semuanya bisa berubah ketika ada workshop juga kan. Terus sebelum recording juga kita kulik lagi dulu gitu. Gambreng sih memang kalau untuk Siapa yang duluan? Ya, yang pasti nyari apa lebih cocok sama karakter vokalnya di lagu itu. Gitu. Oke, nggak detail siapa, tapi biasanya ketebak karakternya gitu ya. Oh ini kayaknya part ini di sini gitu ya. Cuma tetap menyesuaikan lagi gitu. Oke, jadi dibebasin juga nggak ya? Berarti dibebasin pas saat recording juga. Ini yang mana lebih masuk di situ gitu. Berarti nggak ya, maksudnya nggak terpaku sama satu ini gitu. Dipaksain. Jadi misalnya kita udah masuk nih, misalnya Vicky masuk, terus tiba-tiba Vicky nggak nyampe, terus ya udah keluar ganti gitu. Kita aja. Jadi kita nggak pressure semuanya saling melengkapi. Oke, benar. Memudahkan gitu ya, maksudnya jangan dibikin ribet gitu. Apalagi udah single 9 ya. Nah kita lagu udah nih, ada nggak kendalanya pas recording ada nggak? Atau nggak? Karena kalian udah terbiasa recording mungkin udah 11 lagu gitu. Kendalanya mungkin tipis-tipis aja, nggak terlalu berarti. Atau di It's Alright ada yang beda? Udah terbiasa mungkin ya, karena kan kalau sebelumnya kita butuh adaptasi untuk ini dan itu, kalau di yang terakhir ini kita kayak udah terbiasa gitu. Oke. Tapi lumayan kebalik sekarang. Lagu Sobat dan Sobat ini kita rekamannya lebih lama. Ya. Kenapa? Jadi semakin single kita banyak, semakin rekamannya shiftnya lama. Dibanding lagu-lagu yang lain ya? Satu paling cepat. Nah, jadi pokoknya iya semakin kita banyak lagunya gitu, semakin lagu kesekian gitu, shiftnya ditambahin gitu karena kita pengen lebih detail sekarang. Jadi nggak yang cuman maksudnya rekaman doang, tapi dengan banyak waktu di studio juga gitu. Jadi feel-nya bisa lebih dapat, kita bisa cobain banyak hal gitu. Bukannya kita nggak bisa ya.
proses lebih spesifik. Iya, maksudnya prosesnya lebih detail. Ya pastilah karena kan apa namanya dari awal lagu 1 sampai sekarang itu pasti akan lebih banyak hal-hal yang pengen dibikin jadi sempurna. Jadi lebih detail lagi, lebih matang lagi gitu ya udah di lagu 9. Oke. Aji, kenapa sih Aji katanya ngomong dong katanya kata teman-teman nih. Emang kenapa Aji nggak ada ngomong? Oke. Ini kita ke music video kali ya. Ini music videonya menurut aku pribadi fresh banget. Nggak tahu ya, aku jujur suka banget sama music video ini dan konsepnya beda banget. Mungkin karena ini konsepnya nggak pakai center kali ya, maksudnya terasa adil gitu, terasa adil pembagian scene-nya dan lain-lain gitu. Jadi lebih enak aja dari teaser. Nah, boleh nggak diceritain nih konsep dari music video kalian ini? Jadi konsep music video kali ini supaya Aji ngomong Aji. Kita tuh pengen ngasih tahu kalau misalkan di music video kan kayak ada pekerjaan masing-masing gitu, jadi atlet, ada yang jadi dancer, ada yang jadi pekerja gitu, dan itu kan kerjaan yang sangat relate di Indonesia sekarang gitu maksudnya. Dan itu tuh apa namanya, kita pengen ngasih tahu gitu kalian kalau misalkan semua pekerjaan itu berat, gak cuma satu pekerjaan doang yang berat. Sebenarnya semua orang tuh pasti ada ngerasakan ketika kerja tuh berat gitu, dan adanya lagu ini tuh untuk memberitahu kalian buat yang apa-apa gitu, buat capek, buat istirahat, lelah, yang penting jangan nyerah gitu sih. Betul. Sebenarnya artinya simple ya, konsep dari music videonya ini kayak pengen ngejelasin ke orang-orang dan ini relate sama semua orang ya, bener apa namanya mewakili gitu, yang kantoran, yang musik juga, yang dancer juga dan semuanya gitu ya. Jadi kayak pasti dalam apa namanya dari cerita musik videonya udah ketebak juga, ada pas senengnya, ada pas struggle-nya, terus di pencapaian ujungnya kayak gitu nggak sih? Pasti konsepnya kan omnibus gitu ya, jadi nggak semuanya langsung dalam satu cerita gitu. Jadi kita pengen setiap member punya highlightnya masing-masing, punya scene actingnya mereka masing-masing juga gitu. Jadi lebih engaging gitu buat unit, buat nontonnya gitu. Ya, benar. Soalnya aku bilang tadi terlihat lebih adil karena scene-nya kayak ada semua gitu kan. Dan kalian berkumpul pun cuman di part paling belakang kan, maksudnya terakhir doang gitu untuk kayak part-part closing aja. Nah, itu untuk music videonya didirect sama siapa sih? Kalau nggak salah aku inget, kalau nggak salah yang direct nih yang direct lagu-lagunya misalnya satu music videonya di Overpress namanya ASEA Visual. Sutradaranya itu Kak Ivan Saputra Alam. Kayaknya namanya Ivan Saputra Alam kalau nggak salah gitu. Dia juga memang intinya itulah ya, oke. Gitu, di story dan juga di apa ya, composition. Makanya banyak wide shotnya kan. Di story itu banyak banget wide shot, terus slow mo gitu. Itu pribadi suka banget sih. Sama dia. Iya, aku juga suka banget karena mungkin ini nggak tahu ya, menurut aku paling ada ceritanya gitu. Misalnya lagu-lagu kalian tuh semua ada ceritanya, cuman ini yang paling berasa ceritanya banyak juga gitu. Dapatlah gitu konsep dari lagunya ke music videonya, tepuk tangan dulu. Ya, keren banget musik videonya. Dan menurut aku nih betul banget. Nah, tapi untuk dari ini kan kalau lagu kan udah dari Sobet, maksudnya udah agak lebih lama lah gitu disiapin. Kalau musik video nih kalian udah mulai syutingnya atau udah mulai workshop untuk konsep dan lain-lainnya tuh kapan sih? 3. Workshop ya. Iya, kalau workshop MV waktu itu kita kalau pre-production meeting itu mungkin di sekitar H-3 sebelum syuting gitu. Kita dikenalin sama production house dari ASEA Visual juga, terus gimana nanti bakal berjalan kayak gimana musik videonya, berapa hari gitu. Jadi kita bisa lebih siap.
Oh, Iya, Kak, lanjut, Kak. tapi kalian udah disodorin. Ya, kalian udah disodorin konsepnya tuh dari pas itu juga atau sebelum itu udah disodorin konsepnya kayak gini nih gitu. Jadi pas pre-meeting kalian udah tahu kalau misalkan konsep music video kalian ini nanti bakal kayak gini gitu. Orangnya lebih ke yang tet gitu. Jadi emang on time dan sesuai yang dia mau gitu. Jadi nggak bertele-tele gitu. Dan saat syuting pun sama. Jadi emang udah di schedulein mau ngapain dan itu udah tertata rapi banget. Ya, benar. Kalau untuk masalah konsep yang kerja kita jadi profesi itu sebenarnya kayak enggak langsung diomongin gitu. Konsep music video itu bakal kayak gini loh gitu. Enggak, cuman kita dapat bocoran-bocoran dikit gitu dari manajemen gitu aja sih. Jadi tiba-tiba kayak Vicky nanti kamu jadi ini ya. Oh, gitu. Lebih ke dapat bocoran aja. Oh, berarti kalian diserahin juga ya? Aku pikir kalian ada juga gitu kayak milih aku jadi ini gitu. Berarti kalian nggak lebih kayak dibagi nih, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini gitu. Halo Kak, ada ya suaranya? Halo. Ada ya? Oh ya, aman. Oke, sorry ya guys, biasalah jaringan. Oke, nah. Aku tuh nggak tahu ya, dengar di Twitter apa di mana gitu. Katanya music video ini termasuk yang prosesnya, maksudnya berhari-hari ya. Emang berapa hari total syuting videonya? Halo, Kak. Halo. Total untuk pekerjaan music videonya Halo. 5 harian nggak? Emang 5 hari sih, nggak ada annya. 5 hari. Iya, betul. Ya. 5 hari. 5 hari. Satu harinya itu misalnya ada. Halo. Sorry guys, agak patah-patah. Sekarang gimana? Jadi prosesnya itu Halo. 5 hari gitu. Ya, Dan satu harinya itu nggak 8 Aman. kita juga. Jadi bisa satu hari 2 atau 3 orang gitu. Jadi kita di hari keempat itu baru ber-8 justru. Di hari kelimanya baru. Ya. Oh. Betul. Karena beda-beda tempat, beda-beda scene juga ya. Jadi kayak prosesnya sedikit memakan waktu gitu. Tapi ini kan sesuatu hal yang baru ya. Maksudnya hal baru di sini adalah kalian tuh lebih acting dibanding musik video-video kalian yang lain. Ada nggak sih dari berdelapan ini yang ngerasa kesulitan gitu atau kayak udah biasa acting gitu atau kayak udah kayak apalagi kan part-partnya tuh kayak ada yang murung gitu, tiba-tiba murung, maksudnya kayak yang partnya Gilang, partnya yang malah kayak Gilang sama Aji tuh ada kayak part jatuhnya itu kan kayak sesuatu hal yang harus natural juga gitu kan. Boleh nggak cerita-ceritain pas prosesnya masing-masing? Dari aku ya kesulitan mungkin ada lah, cuman bukan sesuatu yang jadi membebani aku juga, cuman membebani. Tapi at the end semuanya nggak terlalu susah sih karena Kak Ivan juga ngasih tahu yang pengen dia set kayak gimana dan yang mau menjatuh itu juga kayak dikasih tahu nanti kamu jatuh kayak gini ya. Cuman tetap aja sakit sih jatuhnya kan jatuh beneran dan membanting nggak membanting kerja. Oh, nah itu banyak yang nanya kan kemarin jatuh beneran ya ternyata. Atau mungkin itu di reverse kali ya. Jadi jatuh dulu, baru berdiri. Nah, larinya juga mundur itu sebenarnya. Jadi kayak, tapi kalian pasti sudah baca beberapa komen dari sejak MV rilis, banyak banget yang ngomongin part Aji paling banyak diomongin, lari sendiri, jatuh sendiri, juara sendiri. Jadi mungkin bajunya sama, sangat ganti, tapi itu kan kenapa emang lurusin jatuh dulu, habis itu bangkit lagi. Oke. Tadi kan terakhir bahas scene-nya Aji gitu ya. Selain scene Aji deh langsung aja apa aja sih part-part yang menarik atau menyenangkan pada saat music video? Kalian kan syutingnya masing-masing ya. Pasti ada beberapa cerita yang beda-beda gitu. Ada nggak yang mau cerita duluan? Selain Aji tadi udah menjawab pertanyaan para unit,
kalau misalkan lari sendiri, jatuh sendiri ternyata tuh beda sahabat kreatif, tapi bajunya aja yang sama gitu. Lomba mereka. Ada nggak yang mau cerita? Boleh. Ya, boleh. Atau Bang Sen kan kayak ada actingnya gitu, kayak sedih, pusing gitu kan kerjaan, gimana tuh? Jadi kan ceritanya Kak Jus tuh jadi bos, tapi harusnya tuh marah kan, tapi Kak Jus tuh nggak marah sebenarnya. Kenapa? Lempar kertas, nunjuk ini. Gak ada percakapan, Kak Jus tuh harus marah tapi nggak ada dialog. Nggak ada percakapan. Gitu doang, terus pergi gitu. Oke, ya gitu. Jadi harus nahan ketawa gitu sih. Oke. Itu berarti tahan. Iya, Lebih ke nahan ketawa, padahal itu scene-nya kayak scene frustasi gitu ya. Kok goyang-goyang? Tunggu, sabar. Oh ya, handphonenya goyang-goyang. Oke. Lanjut. Itu Vicky, aku tahu Vicky-nya nggak ada soalnya di situ. Oke, tapi kalian tuh apa namanya udah beberapa, dan scene-nya nggak terlalu sulit-sulit banget nggak sih, kayak cuman di kantor. Sebenarnya lebih nggak terlalu banyak percakapan, lebih ke ekspresi, lebih ke acting kalian masing-masing gitu ya. Terus apa namanya, selain itu ada kendala-kendala lain nggak sih? Atau pada saat yang berdelapan mungkin kan ada scene kalian yang di akhir tuh, atau di music video itu enjoy banget, bisa dibilang nggak ada kendala dan kesulitan. Kita punya banyak waktu dan hari maksudnya untuk syuting masing-masing, dan kalau untuk berdelapan waktu itu nggak terlalu sulit-sulit banget gitu. Iya, karena gerakannya juga gampang gitu, terus benar-benar nunjukin ekspresi aja gitu. Jadi semua enjoy. Dan itu sedikit aja ya, maksudnya juga satu outfit juga yang berdelapan tuh nggak ribet banget juga gitu ya. Ini kan lagunya agak enjoy, maksudnya kayak nggak terlalu ini, walaupun di akhir ada dance, tapi nanti bakal ada full dance-nya nggak? Waduh. Awalnya tuh konsepnya memang untuk itu buat seru-seruan aja gitu. Jadi apa cocoknya kalau dipakai buat apa encore gitu. Jadi nyanyi bareng-bareng, kita rame-rame nge-hype. Cuman ya nanti tungguin aja lah gimana kelanjutannya, apakah bakal ada full choreo atau mungkin ada practice, kita aja. Dan yang di scene terakhir kita nge-dance itu tuh koreonya kita di lokasi langsung di transfer koreonya. Karena tadinya dikira nggak ada koreo. Oh iya. Oh, wah ini fun fact berarti ya. Berarti emang saya berarti nggak latihan dong. Kalau ada koreo di lagu itu. Tapi itu pengennya ya udah kalian senang-senang aja. Oh iya. Aja gitu. Paham. Oh, jadi ya sesuai kata kalian tadi ya, sebenarnya lagunya emang maksudnya yang pas part berdelapan pun harusnya kayak sing along yang santai aja gitu, dan awalnya nggak tahu kalau bakal ada dance dikit tipis-tipis gitu ya. Oke. Berarti ya bisa dibilang ini salah satu music video yang enjoy, maksudnya walaupun banyak actingnya tapi tekanannya maksudnya nggak terlalu banyak gitu, santai, menyesuaikan kalian masing-masing. Apalagi dengan rentan waktu yang cukup lama ya, 5 hari, ada proses yang enak juga gitu semuanya. Walaupun beda-beda. Ada yang satu tempat ya atau beda tempat semua? Jadi, kalian di syutingnya yang pas bagian aku syuting, pas aku jadi barista, nah di situ tuh aku satu lokasi di mana scene yang kita bareng-bareng untuk dance juga kan. Ya, tapi kalau yang nggak ada kan? Yang lain juga ada aku, Vicky, sama yang berdelapan ya? Ya, itu di Kota Tua. Kenapa? Sama Vicky sama Sandi. Vicky ngeprint di kantorku. Tapi Kota Tua ya, sis. Saya di Kota Tua. Aku jadi playboy kan. Oke. Vicky tuh jadi apa sih sebenarnya, Vicky? Yang ngasih brosur gitu-gitu. Oh. Iya, tapi magang sebenarnya. Anak-anak marketing gitu ya, biasanya kan anak-anak marketing teh. Oh, aku agak kepo sih, kamu dikejar-kejar kenapa emang? Karena tempelin sembarangan flyer. Oh, boleh. Oke. Kita bacain pertanyaan kalian karena udah banyak banget pertanyaan nih yang masuk. Oke, dari bawah ya, sabar semuanya, sabar. Banyak banget. Nah, ini. Tadi pertanyaan yang udah aku tanyain nggak aku pertanyakan balik.
Gimana Safa _Audi? Gimana perasaan kalian MV terbarunya trending? Kita juga pengen terima kasih khususnya buat unit yang udah banyak nonton. Udah ramai juga di Twitter. Dan sekarang trending 30 lagi ini. Keren banget dong. Betul. Thank you unit. Ya, mungkin ada pengaruhnya juga. Wow. Dengan itu ya, dengan kita kemarin-kemarin sebelum MV-nya itu rilis, ya sama yang kemarin juga kita pernah bikin Q&A gitu di Twitter, kan memang buat menyebarkan linknya gitu. Jadi kita memang bareng-bareng kita sebarin link terus, mungkin ada pengaruhnya juga di situ. Jadi unit-unit yang streaming, ayo di-share terus ya linknya. Link mungkin gitu. Biar trendingnya bisa naik pesat. Oke. Karena tidak luput dari pengaruh unit juga ya. Keren. Lanjut, kita scroll lagi. Sudah gimana bla 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 bla. Yang tentang lagu dulu ya. Dari Syamsuria _ di MV Bang Han kaget beneran nggak? Yang di mobil beneran, kalau yang di mobil. Yang dalam mobil. Sebenarnya itu dari sutradaranya itu pengen kalau bisa jangan kaget, tetap diam aja. Dan kita udah retake berkali-kali, tapi ada beberapa yang dapat aku diam aja, ada beberapa juga yang dapat akunya kaget. Dan finalnya itu yang dipakai footage yang kaget akhirnya. No, karena mungkin lebih natural juga ya, walaupun yang diminta awalnya nggak kaget gitu. Jadi nggak mungkin nggak kaget, udah pasti kaget. Karena konfeti ya beneran di ini ya, beneran dihambur-hamburkan. Oke. Oh iya. Silakan. Oke, lanjut. Tunggu ya guys. Ini banyak banget aku kalau nggak kebaca sorry ya. Ini dari Istan with you. Mau nanya dong, Unity mau nanya dong, kalian dapat ide lirik Husa-Husa itu dari mana sih? Oh, itu menarik sih. Kita ambil dari kalau kalian tahu film Bad Boys. Itu yang apa? Yang main Will Smith sama lupa. Ya, pokoknya yang dia tuh polisi gitu. Dia polisi gitu. Nah, jadi ada scene saat satu karakter tuh lagi pusing banget gitu, terus dia meditasi, terus dia ngomong kayak Husa gitu. Iya, sambil gituin kupingnya. Husa. Makanya jadi kayak inhale exhale gitu. Oh. Husa. Ada artinya. Ada artinya ya, maksudnya nggak sesimpel just it itu aja. Berarti itu tambahan dari kalian dong, atau nggak dari Kapet juga? Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Oh, keren banget Kapet mikirin. Iya keren banget, maksudnya kayak sesimpel itu, maksudnya itu kan maksudnya bisa dibilang simpel ya, bagian dari sahut-sahutan di dalam musik ini, tapi itu punya arti yang bagus banget ternyata. Keren Kapet, keren banget. Lanjut. Tadi udah beberapa pertanyaan. Terus dari Nadia katanya gimana Fan mukanya jadi waterproof? Ya. Gimana ya? Gimana nih jawabnya? Ya sebenarnya loh, itu tapi beneran disiram langsung, pakai aba-aba nggak disiramnya? Itu kan kayak disiram air gitu kan, atau langsung kayak supaya dapat ya ekspresinya langsung disiram tiba-tiba gitu? Disiram beneran. Jadi itu ceritanya aku lagi nyanyi di pasar gitu, terus mungkin karena udah mengganggu dan berisik, jadi ada ibu-ibu datang gitu kayak berisik nih gitu, disiram gitu ceritanya. Terus kan iya, jadi mungkin habis disiram gitu tuh kayak ya lanjut terus jadi kayak harus tetap ini lagi, harus nggak boleh nyerah gitu loh, masa cuma gara-gara disiram langsung berhenti gitu. Minimal ganti baju lah. Enggak sih, kalau kemarin tuh nggak ganti baju Kak. Tapi cuma pakai handuk doang dilap wajah gitu. Makanya scene family itu terakhir ya. Waktu di Kota Tua ya. Iya.
Makanya scene aku tuh paling terakhir karena sekaligus basah kan bajunya kan. Iya, Iya benar-benar Gitu. sekalian langsung sekalian langsung ganti. Mungkin ditanyain kenapa waterproof karena kamu tetap tersenyum ya. Oh, tapi sebenarnya itu punya Iya. arti guys, walaupun disiram tapi tetap tersenyum aja, tetap betul banget. sabar gitu maksudnya gitu. Itu nggak apa-apa ya. Dan apa namanya, buat yang nanyain gelasnya Ricky diganti nggak, aku nggak tahu. Sahabat kreatif tanya Ricky aja ya, gelasnya pecah diganti nggak. Bukan syuting jadi udah disiapin gitu Pak. Ada yang nanya. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya banyak. Udah. Sorry, maaf ya, putus-putus Katanya, guys. Keputus nggak? Tadi Ricky udah selesai jawab. Itu karena kebutuhan syuting kan udah Ah, disiapin. ini- udah disiapkan buat scene untuk dipecahin gitu. Tapi pas waktu aku syuting aku pakai Oke. gas plastik gitu Kak. Intinya sih, oh iya. Oke. Jadi intinya sih semua konsepnya tuh udah mateng lah, sahabat kreatif. Jadi buat yang kalian nanya airnya di friendly waterproof atau enggak, aku nggak tahu. Make upnya udah pasti dipersiapkan lah, sahabat kreatif. Masa muka friendly dibikin jadi ajur pas disiram, ya nggak mungkin lah, sahabat kreatif ya. Jadi, dan ini beberapa pertanyaan aku nggak bisa pertanyakan Let's go. semua ya karena banyak banget, pusing. Kita mau main game dulu sebenarnya sebelum closing. Bukan game sih, Oke. pilih beberapa aja. Dan Iya, berhubungan nggak dengan apa-apa. musik video kalian juga. Tapi Aji belum datang nih, nggak apa-apa ya Aji nggak ikut ya. Fotografer atau videografer? Sebenarnya kenapa tidak? Aku Beda ya, Videografer. beda, itu spesifiknya beda. Gua fotografer. Videografer. Videografer. Kalau gue karena passion gue dari di video-video ini gue videografer. Aku videografer. Oke. Aduh. fotografer. Videografer. Bilang Videografer sih. Bilang? Betul. berarti yang fotografer versi sendiri ya? Oke, rata-rata Iya, videografer. Iya. Oke. Nggak apa bro. Oke. Bisa. Benar. Betul. Oke, ini pilihannya bukan berarti lebih bagus yang mana ya, cuman lebih kemana? Hip hop dance. Hip hop dance atau traditional dance? Mungkin karena kalau aku sendiri belum terlalu Ayo, paham ayo, tentang ayo. traditional dance, jadi hip hop dance sih. Hip hop dance. Lanjut. Atau gini aja, ada yang jawab traditional dance nggak? Kalian kan Aku kalau hip hop udah tradisional. sering gitu. Langsung ada. Sama sih aku tradisional karena pengen belajar banget. Aku Apa Karim? Tapi udah pernah ada yang belajar. Aku tradisional karena cuman Pengen belajar karena lagi. mungkin nggak begitu tahu. Gilang. Kan beberapa tarian tradisional itu yang sakral kan. Jadi tengah-tengah sih kalau bisa, tapi pengen tradisional kalau bisa. Ya. Oke. Yes. Berarti yang pilih traditional dance tuh malah lebih kayak pengen belajar hal baru di traditional dance ya. Kita tunggu. Siapa tahu tiba-tiba Siapa tahu. di music video Unity ada traditional dance, kita nggak tahu ya. Nah kalau lu sih hip hop sama tradisional. Siapa tahu, siapa tahu. Dance. Tungguin aja. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Kerja Oke, kantoran lanjut. atau bisnis Kerja sendiri? kantoran Bisnis atau sendiri. bisnis sendiri? Bisnis sendiri. 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 bisnis kantoran. Bisnis ya, semuanya bisnis ya. Oke, lanjut. Motor atau mobil? Baja itu. Dua-duanya. Ayo lo. Aji milih motor mau milih baja. Motor sih. Dua-duanya ya. Iya. Lebih satset motor ya. Oke, Chef. lanjut. Chef. Chef Barista, atau barista? Barista. Karena barista tuh punya kopi. Chef Iya. juga punya makanan. Karena aku anaknya kopi banget, jadi aku barista. Enggak, barista sih. Karena barista tuh lebih lebih nongkrongnya asik. Chef. Biar bisa guna. Siap. Oke. Berarti yang milih chef lebih suka masak-masak. Basket. Oke, lanjut. Basket. Lari. Atlet lari atau atlet basket? Basket. Basket. Lari. Basket.
Basket lari. Basket. Oke, lebih banyak basket ya. Oke, lanjut. Sales marketing. Admin sosial media atau sales marketing? Sales marketing atau anti sosial media? Admin sosial media. Sales marketing. Jangan deh. Sales marketing. Admin sosial media. Admin. Jangan deh admin. Oke. Oke, ini dua lagi. Ini yang berikutnya Gitar. gitar atau piano? Karena aku jago piano jadi piano. Tapi kalian kalau bikin lagu lebih sering yang kalian yang sering bikin lagu lebih banyak pakai piano atau pakai gitar? Kadang-kadang tuh nggak bareng-bareng gitu. Bisa. Kalau aku sendiri pribadi biasanya pakai gitar dulu, habis pakai gitar baru kayaknya enakan pakai piano nih kalau buat apa main instrumennya gitu. Kan 8 sama dengan 1. Baru di convert. Itu awalnya kita bikin pakai gitar. Iya, tapi karena gitarnya waktu itu sebenarnya putus ya. Gitarnya Febri, senarnya aku putusin. Entah kira kita tuh mau recording band, terus tiba-tiba pas waktu ketik-ketik putus. Oke. Ya udah akhirnya pakai piano, tapi ternyata ya udah mungkin memang takdir 8 sama dengan. Yes. Oke. Ini pilihan terakhir. Big concert tapi satu kota atau mini concert tapi tour beberapa kota? Semuanya bagian. Iya. Oke, supaya adil ya. Oke, thank you guys. Semuanya udah pilih. Kita SS time dulu sama nanti boleh. SS. Oke. Boleh. Boleh. Itu bukannya pixel banget. Pixel banget bukannya. 3, 2, 1. Yeay. Halo Karini. Karini bisa dengar suara kita nggak? Ya. Kalau yang kayak gini tuh. Oke lagi ya. Nyanyi dikit. Boleh. Tapi kakak sorry. Sini kita mau nyanyi. Udah bagus belum sinyalnya? Ya kayak dari. Boleh banget. Boleh. Oke. Hidup tak akan pernah mudah. Ya. Oke. 1, 2, 3. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam pejam mata dan tenang untuk esok senang. Yeay, terakhir bisa promo dan promo lagu kalian dan bisa dengerin lagu kalian di mana aja. Silahkan. Ya, buat teman-teman unit yang lagi nonton sekarang jangan lupa untuk dengerin lagu halo. kita judulnya It's Alright. Sudah ada di semua digital streaming platform dan juga kita sekali lagi terima kasih untuk udah membuat It's Alright jadi trending ke-30 di YouTube. Yes. Jangan lupa juga nonton terus MV-nya di YouTube kita Unity. Share ya teman-teman kalian. Yes, jangan lupa juga request selalu di RRI Pro 2 Banjarmasin. Yeay. Thank you Karini. Thank you. Thank you guys, sehat-sehat ya dan semangat. BTW ditunggu next project yang gede-gedenya nanti, oke? Siap. Siapa tahu mini konser di Banjarmasin, siapa tahu. Semuanya makasih banyak, maaf ya kalau ada kendala-kendala jaringan. Bye bye. Dadah.